kedua, kita akan beralih ke Sumatera, yaitu Ibu Dr. Nurse Asmawati SKEP MKEP, Ketua Stikes Alifah Padang. Stikes Alifah Padang adalah salah satu kampus dengan prodi nurse keperawatan terfavorit di Sumatera. Bahkan di tahun 2021, Bapak Ibu, saat kampus-kampus ada tantangan tersendiri dalam mencari mahasiswa, jumlah mahasiswa di kampus ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya melonjak 50-an%. Ini tidak bisa dilepaskan dari inspirasi terkait UKOM, bagaimana menyiapkan UKOM dan pembelajaran dari Stikes Alifah Padang. Langsung saja kita simak tentang UKOM di Stikes Alifah Padang dan dari inspirasi dari Sumatera. Kepada Dr. Nurse Asmawati SKEP MKEP, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya aktivitas kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya share screen dulu biar langsung. Izin Bapak, sudah kelihatan Ibu? Masih loading Ibu, bentar, kita coba dulu. Ya. Barusan tampil Ibu. Sudah Pak Ilham? Ya, baik. Pertama sekali yang terhormat Bapak Budi Susatya, Direktur Poltekkes Kemenkes Malang dan juga Ketua Asosiasi Poltekkes Kemenkes Indonesia. Salam Pak dari Sumatera, Kota Padang. Yang kami hormati CEO dari Sevima, alhamdulillah memberikan kesempatan untuk berbagi trik and tips UKOM pada saat ini. Selanjutnya yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Vivi dari Jogja dan Ibu Dr. Ratna dari Kendari, ya Bu ya, Mandala Wali, alhamdulillah. Yang kami hormati pimpinan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia atau yang mewakili, serta Bapak Ibu dosen peserta webinar pada siang hari ini, serta seluruh peserta yang hadir. Izin memberikan beberapa apakah ini namanya inspirasi atau pengalaman saja Bapak Ibu ya, tanpa menggurui gitu. Jadi ini hal yang sangat intern yang kita lakukan di Stikes Alifah Padang, karena memang tadi landasan hukumnya sudah jelas di kita, dan untuk Stikes Alifah Padang ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ikhlas Padang, dan ada beberapa prodi, salah satunya melaksanakan uji kompetensi ini adalah prodi D3 Kebidanan dan prodi profesi nurse. Selanjutnya saya sharing aja di sini untuk angka kelulusan UKOM D3 Kebidanan Stikes Alifah Padang. Jadi awalnya ini prodi D3 Kebidanan kami ini adalah Akademi Kebidanan Alifah yang berdiri sejak tahun 2001 dan bergabung dengan Stikes Alifah pada tahun 2019. Dan ini angka kelulusan kami untuk D3 Kebidanan. Ini juga secara internal menjadi pemicu bagi kami di Stikes Alifah, karena memang masih ada PR dari Stikes Alifah, khususnya prodi profesi nurse, untuk meningkatkan angka kelulusan uji kompetensi nasional. Dan kami banyak belajar dari prodi kebidanan di Stikes Alifah Padang, bahwasanya alhamdulillah tahun 2019 angka kelulusan uji kompetensi untuk prodi D3 Kebidanan itu 95%. Dan pada tahun 2020 kita ketahui bersama bahwa
saat pandemi ini banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi pada saat menghadapi UKOM mahasiswa kita, dan memang di tahun 2020 ini kami Stikes Alifah juga khususnya D3 Kebidanan ini berduka karena ada beberapa mahasiswa kami yang meninggal karena COVID-19 dan ada beberapa mahasiswa kami yang dirawat, serta ada kendala-kendala lain sehingga mahasiswa tidak dapat melaksanakan kekayaan secara baik di Stikes Alifah Padang. Nah, angka ini turun menjadi 89%. Dan alhamdulillah pada saat ini kami diberikan kepercayaan dan rezeki kelulusan UKOM untuk D3 Kebidanan ini adalah 100%. Selanjutnya, seperti pembicara terdahulu Pak Budi dan Bu Vivi, kami juga menerapkan beberapa strategi untuk UKOM. Jadi ini ada hal-hal yang menakutkan di kami, khususnya di Stikes Alifah ini Pak. Jadi memang di audit mutu, ini kami sangat takut sekali Pak dengan unit mutu yang ada di Stikes Alifah ini. Karena kami untuk proses inputnya itu kita harus melewati standar mutu yang sudah ditetapkan. Kemudian juga di outputnya, keluarnya juga kita harus melewati mutu. Jadi ini betul-betul kami sangat takut Pak kalau di Stikes Alifah ini kalau sudah orang mutu yang berbicara itu gitu ya. Jadi inputnya sekedar sharing saja, di input itu memang tidak bisa dipungkiri kalau untuk di Sumatera Barat itu input mahasiswa, apalagi kami mengelola perguruan tinggi kesehatan swasta. Jadi memang persaingannya sangat ketat, sehingga tetapi itu tidak menyurutkan tekad kami untuk melakukan budaya mutu. Jadi kami itu inputnya di penerimaan mahasiswa baru itu memang kami turun ke daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok daerah untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Jadi kami ada sekitar 40% itu kami menjaring mahasiswa dengan seleksi raport yang berprestasi. Jadi ada sekitar 40% itu mahasiswa yang masuk ke institusi kita adalah masuk 10 besar di masing-masing mewakili sekolah sampai ke daerah-daerah pelosok. Itu yang pertama inputnya. Kemudian yang kedua itu adalah memang yang seperti saya bilang tadi adalah komitmen mutu untuk di Stikes Alifah Padang. Jadi memang kami dijaring di mutu untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian tentunya komitmen mutu ini tidak terlepas dari strategi manajemen yang ada di Stikes Alifah Padang. Nah, itu secara internal tentunya itu hampir sama di seluruh perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya adalah di proses. Nah, di proses ini kami masuk di dalam keselarasan PBM. Proses belajar mengajar seperti tadi, keselarasan RPS-nya sesuai dengan learning outcome-nya, kemudian seterusnya pembahasan soal-soal tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Budi dan Bu Vivi. Tentunya ini kami selaraskan semua. Kemudian selanjutnya itu kami memang khusus meng-SK-kan panitia UKOM. Jadi masing-masing prodi itu kami membuat satu SK di Stikes Alifah Padang, dan ini diberikan reward kerja untuk kepanitiaan UKOM. Jadi di kepanitiaan UKOM itu masing-masing prodi itu terdiri dari contohnya review soal-soal, kemudian ada tim penanggung jawabnya untuk masing-masing prodi. Nah, ini memang kami komit dengan Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ikhlas Padang untuk meng-SK-kan panitia UKOM dan memberikan reward. Bahkan soal-soal, kita punya bank soal, dan soal-soal yang masuk per item soal itu diberikan penghargaan. Jadi kami masukkan di dalam anggaran masing-masing prodi. Masing-masing dosen itu memasukkan sekian standar soalnya, dan itu dihargai tiap soal dikali K gitu ya. Jadi itu satu reward untuk dosen-dosen kami yang menyerahkan soal-soal UKOM kepada panitia UKOM internal Stikes Alifah Padang.
Kemudian selanjutnya itu sama ya soal-soalnya Bapak Ibu. Kemudian pengkayaan juga tryout baik internal maupun eksternal, dan kita juga mengembangkan beberapa kerjasama dari penyedia layanan UKOM atau tryout baik itu melalui Instagram maupun YouTube. Jadi anak-anak kami ini senangnya main di Instagram, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka dia masuk ke area TikTok ya untuk dalam pembuatan soal-soal UKOM ini. Jadi ada namanya itu karena ini kami masuknya ini kami baru mulai juga Pak. Karena ini generasi 2021 ya, mereka anak-anak kami itu mainnya di Instagram dan TikTok. Sehingga kami masukkan untuk refreshing anak-anak kami itu untuk TikTok challenge untuk menjawab soal-soal UKOM. Dan itu dilakukan kerjasama dengan dosen secara humanis di jam-jam tertentu, lebih santai dan lebih humoris pada saat melakukan pengkayaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Stikes Alifah ini memang kami punya kelemahan. Kelemahan kami ini adalah belum memiliki labor CBT. Namun kami bahwasanya kami belum ada labor CBT, menjadikan kelemahan itu menjadikan kekuatan, sehingga kami bangkit untuk mensukseskan kelulusan UKOM untuk 2021 ini. Nah, yang menjadi PR bagi kami ini adalah profesi ini sedang kami genjot untuk memenuhi target kelulusan UKOM di Stikes Alifah Padang. Kemudian tadi juga ada reward, sudah saya sampaikan bahwa kami SK-kan, kami berikan reward, kemudian soal-soal itu kami hargai per item soal. Kemudian tentunya outputnya nanti angka kelulusan, dan kami juga akan diaudit oleh mutu kembali untuk kegiatan pelaksanaan UKOM ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah doa bersama. Muhasabah diri anak-anak kami untuk menekan angka stres, memberikan ketenangan kepada anak kami pada saat menjelang UKOM. Jadi kami menggelar doa bersama sebelum anak-anak kami diikutkan di dalam ujian UKOM tersebut. Jadi kami tekankan pada saat itu bahwasanya keberhasilan anak-anak kami ini adalah bukan hanya keberhasilan dirinya sendiri untuk lulus UKOM, tapi banyak keluarga, kerabat yang akan datang. Kalau di Padang ini Pak, kalau wisuda Bu, itu satu orang yang wisuda ini satu mobil yang datang Pak Ibu. Jadi selalu kami tekankan pada anak-anak kami, mohon anak-anak kami fokus untuk belajar UKOM, sehingga yang satu mobil itu dari kampung bisa datang ke Padang untuk menghadiri wisuda Ananda, seperti itu. Kemudian, nah itu sangat luar biasa terasa pada saat mereka doa bersama, kami bersama-sama berdoa bersama, bermuhasabah diri, itu sangat terharu Bapak Ibu. Dan memang saya pribadi juga merasa sangat terharu dan meneteskan air mata melihat mereka, kegigihan mereka setelah berusaha dan berdoa, bermuhasabah diri, mengikuti UKOM. Dan pada saat kelulusan UKOM kemarin, kebidanan 100% itu luar biasa riuhnya aula dan sangat berkesan bagi kami Bapak Ibu. Mungkin itu saja sharing dari kami, banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ini ada sedikit video dari anak kami.
Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Asmawati. Wah,